Manga One Piece Chapter 1088 yang berjudul Pelajaran Terakhir dibuka dengan sebuah cerita flashback saat Monkey D. Garp mendapatkan tugas sebagai dosen praktisi untuk mengajarkan prinsip-prinsip dasar angkatan laut kepada para marinir muda. Satu pertanyaan yang Garp lontarkan kala itu adalah, jika ada seorang bayi dan seorang tua renta berada di sebuah pulau yang penuh dengan binatang buas, sementara hanya ada satu perahu yang hanya bisa muat 2 orang, mana yang menjadi prioritas utama mereka untuk diselamatkan? Koby kemudian menjawab kalau dia akan turun dari perahu dan membiarkan si orang tua dan si bayi naik ke atas perahu untuk menyelamatkan diri. Mendengar jawaban Koby, Garp bukannya bangga dengan kebaikan hati si kadet barunya itu. Garp justru marah dan langsung melempar kapur yang dia pegang ke jidatnya Koby. Untungnya, Garp tidak melapisinya dengan haki. Kalau dia sampai melapisinya dengan haki, pasti sudah innalillahi si Koby itu. Menurut Garp, si tua bangka seharusnya tidak perlu diselamatkan karena percuma menyelamatkan orang yang sudah bau tanah. Bagi Garp, menjadi seorang marinir artinya siap untuk melindungi masa depan. Orang tua yang tinggal menunggu panggilan dari Yang Maha Kuasa sudah tidak punya masa depan lagi, jadi tidak perlu untuk diselamatkan. Nah, jika kita perhatikan dengan seksama, di belakang Koby ada sosok kadet yang penampilannya sangat mirip dengan Prince Grus, bukan? Mungkinkah ini artinya Prince Grus satu angkatan dengan Koby dan Helmeppo? Jika benar seperti itu, maka kenaikan pangkat Prince Grus bisa dibilang lebih gila dari almarhum T-Bone. Dalam 2 tahun terakhir, T-Bone hanya naik pangkat dari kapten menjadi Vice Admiral. Sementara Prince Grus dari Petty Officer bareng Koby sekarang sudah menjadi Rear Admiral. Lalu saat Garp dimarahi oleh seorang marinir wanita yang entah siapa itu namanya, di sana terlihat juga ada seseorang yang mirip dengan Aokiji yang saat itu seharusnya sudah menjadi seorang admiral. Di depan mereka berdua, Garp bilang anak-anak muda punya potensi yang tidak terbatas. Dengan kata lain, Aokiji tahu betul dengan prinsipnya Monkey D. Garp itu. Setelahnya, cerita flashback pindah ke Amazon Lily beberapa minggu sebelum masa sekarang. Ternyata alasan Koby bisa ditangkap oleh Kurohige karena dia menyerahkan dirinya sendiri sebagai pengganti dari sebuah kapal perang dan 800 marinir yang Kurohige minta. Karena Koby adalah member SWORD, Vice Admiral Yamakaji dengan gampang dan ikhlas menyetujuinya. Di sisi lain, Kurohige ternyata juga setuju dengan barter tersebut. Alasannya sudah pernah dia katakan di Manga One Piece Chapter 1080, yaitu karena gelar pahlawan yang disandang oleh Koby. Kurohige yakin gelar pahlawan yang disandang oleh Koby pasti bisa membuat pemerintah dunia mendapatkan tekanan dari publik untuk menyelamatkannya apapun barternya. Sehingga Kurohige bisa memanfaatkan Koby untuk ditukar dengan pengakuan resmi oleh pemerintah dunia atas berdirinya Republik Bajak Laut dengan Kurohige sebagai raja pertamanya. Namun rencana briliannya Kurohige itu sepertinya akan segera gagal total karena saat ini misi penyelamatan Koby oleh Garp dan para anak didiknya sudah nyaris sukses dijalankan. Meskipun ada sedikit rintangan yang harus dilalui. Tangan raksasa si manusia Pulau Pizarro semakin mengancam eksistensi kapal perangnya Garp berikut para penumpangnya yang tengah dalam perjalanan kabur. Dalam kondisi yang sudah sangat gawat darurat itu, Tashigi sempat memberi perintah untuk bersiap-siap nyemplung ke laut guna menyelamatkan diri. Garp sendiri masih tertinggal di Beehive Island bersama dengan Koby, Helmeppo, dan Prince Grus. Dalam kondisi yang bikin panik semua orang itu, Garp punya sebuah rencana. Garp akan membuka jalan, memberi kesempatan untuk Koby menghancurkan tangan raksasa Pizarro, menyuruh Prince Grus untuk mengurus puing-puingnya, dan memberi perintah kepada Helmeppo untuk menjaga keduanya dari colekan para bajak laut yang ingin mengganggu. Awalnya mereka bertiga sempat ragu dengan rencananya Garp. Namun setelah Garp bilang untuk jangan pernah ragu dalam kondisi darurat, Koby, Helmeppo, dan Prince Grus langsung capcus untuk menjalankan misi mereka masing-masing. Garp sendiri kembali bangkit untuk menghadapi Aokiji yang menjadi penghalang utamanya. Tanpa basa-basi, Garp langsung tancap gas mengoplok Aokiji hingga kembali mencium tanah dan langsung melesat secepat kilat menuju ke gedung DPR-nya Bajak Laut Kurohige. Dengan satu pukulan yang kali ini disebut dengan Galaxy Divide, gedung tempat para pejabat eksekutif Bajak Laut Kurohige bermain slot itu langsung terbelah menjadi 2. Yang saya tidak habis pikir, jika Garp masih punya kekuatan untuk melakukan hal semacam itu, kenapa dia tidak menggunakannya untuk menghancurkan tangan raksasanya Pizarro agar bisa kabur bersama? Kenapa pula dia harus mempertaruhkan nasib mereka semua ke tangan Koby yang prosentase keberhasilannya masih 50-50? Jawabannya sepertinya sudah Eiichiro Oda-san sebutkan di awal chapter tadi, yaitu nyawa seorang kakek tua tidak perlu untuk diselamatkan karena masa depannya memang sudah waktunya untuk habis. Dan firasat buruknya itu semakin diperkuat dengan sebuah cerita flashback saat dirinya menjadi dosen pembimbingnya Koby dan Helmeppo. Berdasarkan ceritanya Helmeppo, Garp akhirnya tahu kalau setelah selesai menjalani latihan ekstrim yang dia berikan, di malam harinya Koby masih berlatih lagi dengan memukuli samsak kapal perang yang pernah digunakan oleh dirinya dan Aokiji. Mungkin gara-gara ceritanya Helmeppo itulah, Garp berani menaruh ekspektasi yang sangat tinggi terhadap marinir muda tersebut. Dan ekspektasi tingginya Garp terhadap Koby, Prince Grus, dan Helmeppo sepertinya akan segera terbayar tuntas.
Koby yang sudah tidak ragu lagi akan kekuatannya langsung melompat ke depan telapak tangan raksasa Pizarro lalu melayangkan sebuah pukulan yang berjudul Honesty Impact untuk menghancurkannya. Dilihat dari adanya kilatan hitam yang muncul, bisa kita asumsikan bahwa pukulan mautnya Koby itu dilapisi dengan Houshoku Haki. Saya pikir itu wajar sih, karena sejak awal Koby memang punya cita-cita ingin menjadi seorang admiral. Seseorang yang punya cita-cita menjadi seorang admiral memang sudah sepantasnya menguasai Houshoku Haki. Dan karena tinjunya Koby itu dilapisi dengan Houshoku Haki, tubuh asli Pizarro juga terkena efeknya, seperti saat terkena Galaxy Divide-nya Garp tadi. Nah, setelah tangan raksasa Pizarro hancur, Prince Gurus menciptakan jaring tanah liat raksasa untuk memastikan agar puing-puingnya tidak jatuh menimpa kapal mereka. Prosesi pelarian mereka dengan adat Jawa itu pun akhirnya sukses besar. Sayangnya, janji Monkey D. Garp untuk bisa kabur bersama tidak bisa dipegang. Sejak awal, Garp sepertinya memang sudah memposisikan dirinya sebagai si kakek tua yang ada di pulau yang dipenuhi oleh binatang buas. Alih-alih datang untuk menyelamatkan Koby dan kabur bersama, Garp sepertinya memang sudah berencana untuk menukar hidupnya dengan hidupnya Koby. Sehingga sejak membaca chapter ini dari halaman pertama, saya sudah menduga kalau akhirnya pasti akan seperti ini. Garp tewas di tangan bajak laut Kurohige. Meskipun masih ada juga kemungkinan kalau kekalahan Garp di chapter ini hanyalah sebuah settingan belaka, hasil kolaborasinya dengan Aokiji. Karena meski di sini terlihat esnya Aokiji menembus dadanya Garp dari bawah dan tubuh Garp mulai membeku setelahnya, sang narator tidak mengkonfirmasi kalau Monkey D. Garp sudah tewas. Alih-alih mengkonfirmasi kematian Garp, si narator justru bilang kalau sang pahlawan legendaris Monkey D. Garp hilang saat bertugas di Beehive Island. Sehingga mungkin tidak hanya saya saja yang curiga kalau es yang menembus tubuh Garp sebenarnya tidak dimaksudkan untuk membunuh Monkey D. Garp, tetapi justru untuk menghentikan pendarahan akibat tusukan pedangnya Shiryu di chapter sebelumnya. Namun entah itu beneran tewas atau hanya pura-pura, chapter ini telah membuktikan kalau Garp adalah seorang penyandang nama Ditulen karena dia menutup usianya dengan tawa seperti Roger dan Ace. Yang membuat saya sedikit kecewa justru San Juan Wolf yang ternyata tidak mati tenggelam dan Avalo Pizarro yang masih lirak-lirik menjadi manusia pulau meskipun sudah dikoplok oleh Garp dan Koby. Nah, kematian tragis Monkey D. Garp di Beehive Island ini sepertinya sudah resmi menjadi akhir dari insiden yang terjadi di markas bajak laut Kurohige. Selanjutnya, cerita akan kembali ke Egghead Island untuk menyaksikan Yonko Monkey D. Luffy menghadapi armada besar angkatan laut yang sudah mengepung perairan di sekeliling pulau masa depan itu. Namun sayangnya, kita harus menunggu seminggu lebih lama lagi karena minggu depan manga One Piece akan libur dulu. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1088 ini menurut saya cukup menguras air mata, entah itu terkait kematian Monkey D. Garp ataupun kebangkitan Houshoku Hakinya Koby. Sehingga saya pikir rating 9 dari 5 pantas untuk diberikan kepada chapter minggu ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.